Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatahul Yasir dengan NIM 20 10 10 30 122. Di video kali ini saya ingin menjelaskan materi-materi yang sudah dipelajari pada mata kuliah resolusi konflik dan perdamaian kelas 10, yang dimana untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester. Baik, di sini pada video ini ada 3 materi yang sudah dipelajari, yang mana yang pertama itu tentang autonomi konflik. Jadi pengertian autonomi konflik ini merupakan proses dua orang atau lebih, atau bisa juga dikatakan sebagai sekelompok masyarakat. Jadi di mana salah satunya pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Jadi menurut Coser pada tahun 1956, konflik ini menurut Coser adalah perilaku dan kondisi seseorang yang tengah dilakukannya, dan juga perbedaan fokus dan pemahaman manusia sehingga terjadinya konflik. Di materi ini ada juga pemicu konflik. Pemicu konflik ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, tergantung pada kondisi yang melatar belakangi terjadinya konflik. Jadi kondisi tersebut antara lain itu ada komunikasi, ada struktur, dan ada juga variabel. Nah, jadi konflik ini juga dipicu adanya perbedaan sosial budaya di lingkungan masyarakat. Misalnya perbedaan budaya itu misalnya yang pertama, perbedaan antara kelompok sosial baik secara fisik ataupun mental. Terus yang kedua, perbedaan budaya seperti adat dan istiadat, agama, prinsip maupun pandang hidup. Terus yang ketiga, adanya perbedaan antara kaum mayoritas dan non mayoritas. Terus yang keempat, adanya perbedaan kepentingan. Dan yang terakhir itu adanya perbedaan yang sering terjadi perubahan pola pikir pada masa kini. Terus kita masuki ke materi yang kedua. Di materi ini mungkin saya kurang paham, yaitu tentang konflik internasional. Konflik internasional ini merupakan akibat pertentangan antara tuntutan yang dimiliki negara A misalnya dengan kepentingan negara B. Jadi lebih jauh, Hostil melihat konflik internasional berdasarkan itu 4 komponen. Jadi yang pertama itu negara yang terlibat dalam konflik, bidang masalah, sikap dan tindakan. Terus kita masuki ke materi yang ketiga, yaitu menyelesaikan konflik. Yang dimana ada 3 metode yang dapat dipergunakan untuk mengatasi konflik tersebut, untuk menyelesaikan masalah konflik. Itu yang pertama itu ada metode dominasi. Terus yang kedua ada metode kompromi. Terus yang terakhir adanya penyelesaian integrated. Jadi yang pertama itu metode dominasi ini adalah meredakan konflik dengan cara memaksa supaya semua pihak antara pihak A dan pihak B menghentikan konflik. Peran manajer dalam hal ini sangat dominan. Terus yang kedua, metode kompromi. Kompromi yang dimaksudkan ialah metode mengadakan pendekatannya dilakukan pihak ketiga atau adanya pemimpin gitu.
jadi pemimpin itu terhadap pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berkonflik, di mana kedua pihak tersebut dijajagi kemungkinan terjadinya kompromi di antara mereka.